perlu menambahkan saja. Apa sih sungguhnya logika? Logika. Mas Bagus, apa tadi logika itu sebenarnya? Logika itu adalah ilmu yang objek materialnya adalah penalaran. Jadi logika itu juga termasuk penalaran. Objek apa yang dibahas itu kaitannya dengan penalaran. Ya. Ya. Kalau penalaran menggunakan apa? Ya, juga menggunakan logika. Contohnya itu seperti ketika ketika kita mendapatkan pengertian baru, kita kan harus menggunakan logika itu, Prof. Ya. Karena kelas satunya juga bahas masalah logika dan penalaran ya. Bareng ini jamnya kacau, ini saya agak repot ini. Apa mestinya memang jamnya terpisah ya? Maksudnya jangan pada saat yang sama. Kan tidak mungkin kita nalar coba pada saat yang sama saya di 2 kelas itu, di kelas A dan kelas apa C ya. Itu logika apa tuh? Logika alamiah aja ya, logika natural gitu. Logika naturalis, kalau tadi Anda membahas ada logika artifisialis dan logika apa? Naturalis. Tidak mungkin saya pada saat yang sama ada di 2 kelas itu, kelas A dan C. itu logika alamiah. Kalau logika apa? Artifisial gitu ya, artifisialis mungkin bisa. Bagaimana kalau apa? Logika yang berdasarkan pada kegiatan melalui langkah-langkah ilmiah, melalui penelitian. Misalnya begini, bagaimana ya caranya supaya saya bisa mengajar pada saat yang sama di 2 kelas dengan topik yang sama. Itu riset ya. Oh, mungkin di sana metodenya jangan diskusi begini. Mungkin sana baru apa namanya diskusi, tapi diskusi dengan kelompoknya ketika membuat, mungkin kita sudah membahas di sini. Jadi tidak pada saat sana yang satu kerja kelompok sendiri di kelasnya, sini dengan dosennya, mungkin bisa begitu. Nah itu dilakukan, kalau itu dilakukan melalui riset dan itu berhasil baik, maka itu kita menggunakan logika apa? Logika ilmiah. Jadi logika berdasarkan apa langkah-langkah ilmiah. Jadi memungkinkan, jadi apa namanya bisa dilaksanakan yang sama, tapi harusnya jangan sama-sama diskusi bagaimana coba saya sana ada pertanyaan, sini ada pertanyaan, saya harus pindah di Zoom lain. Bisa sih, tapi kan ruwet gitu, tidak teratur itu ya. Oke, itu logika artifisial. Logika artifisial bahasa lainnya adalah logika ilmiah. Logika yang berdasarkan hasil riset, hasil penelitian atau yang dilakukan secara sistematis atau dengan metode-metode ilmiah ya. Jadi metode ilmiah kan tahu ya, yang lalu kan sudah dibahas melalui dari melihat masalah, merumuskan masalah, berhipotesis, menguji hipotesis melalui percobaan, kemudian apa namanya mengumpulkan data di situ, kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan. Itu kan kalau kita melakukan itu. Nah, kalau itu kegiatan itu dilakukan dengan itu, langkah-langkah ilmiah itu, maka logika itu kita sebut logika artifisialis. Tapi kalau logika yang sifatnya spontan itu kita sebut logika natural atau logika alamiah gitu ya. Misalnya begini, tadi sudah banyak contoh gitu ya. Misalnya Mbak Siva adalah mahasiswa prodi matematik ya, angkatan 2021. Misalnya ini ya, kemudian pokoknya semua yang ikut mata kuliah ini adalah mahasiswa prodi S1 pendidikan matematika yang itu gitu ya. Semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada jam
sekarang hari Rabu jam 6 gitu ya, adalah mahasiswa prodi itu atau kelas C gitu. Kelas apa ini? Kelas A atau C? Kelas C. Kelas C. Ya, kelas C. Terus saya tanya, Mbak Siva sekarang ikut mata kuliah itu tadi apa namanya? Sekarang wawasan kemipaan. Maka kan tidak mungkin kan Mbak Siva saat ini tuh ikut mata kuliah yang lain. Misalnya ikut mata kuliah kalkulus gitu. Berarti Mbak Siva bukan termasuk mahasiswa angkatan 21 kan? Mungkin nggak memungkinkan pada saat yang sama Anda bisa mengambil mata kuliah yang double gitu pada jam yang sama. Keras itu. Tidak mungkin, Prof. Tidak mungkin, Bro. Nah, ini kalau saya jadi dosennya kok bisa crash gitu. Ini ya sebenarnya tidak boleh gitu kan. Nah, itu contoh-contoh logika yang logika spontan ya, logika alamiah, naturalis. Tapi andaikan itu bisa, itu melanggar, itu tidak boleh. Dan sistem sudah menolak kayaknya ya. Jadi kalau Anda memprogram pada jam yang sama, Anda kayaknya tidak bisa kayaknya. Tidak bisa ya, tapi kalau dosen kok bisa gitu. Pada saat yang sama saya bahkan ada 4 gitu. Ada 4 mata kuliah pada jam 6 misalnya gitu. Ada itu. Tapi hanya mata kuliah. Kalau yang ini yang agak aneh saya. Tapi kalau di mata kuliah lain di S3 memang tidak ada tatap muka ya. Tidak ada tatap muka, jadi itu memungkinkan. Jadi ada tugas mandiri. Karena S3 itu memungkinkan, itu karena di sister tidak menolak gitu ya. Itu kalau dosen, mungkin ada aturan-aturan khusus. Tapi kalau mahasiswa sudah bisa. Jadi sistem itu sudah dibuat. Ya, nah sistem itu dibuat berdasarkan apa? Itu tadi. Jangan sampai mahasiswa itu sekali merangkap itu, jadi tidak efektif, gitu ya. Otaknya satu digunakan mikir bareng. Apa namanya macam-macam mata kuliah itu kayaknya tidak mungkin gitu ya. Jadi terus mahasiswa tuh menggunakan logika naturalis dan apa namanya artifisialis atau salah satu. Tadi ada pertanyaan bagus begitu ya. Jawabnya ya dua-duanya, it depends gitu ya, tergantung ya. Jadi ketika Anda nanti riset pasti artifisialis itu harus menduduki penting. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan hanya sekedar logika-logika yang sifatnya alamiah, itu tidak boleh kalau kita riset ya. Walaupun itu benar, walaupun benar, tapi tidak boleh. Harus menggunakan sumber. Jadi secara umum katakan benar lah gitu ya. Jadi misalnya gini, orang yang pakai kacamata, ya, ini ya, siapa yang pakai kacamata sekarang? Mbak Fanaya ya. Ada lagi yang pakai kacamata? Sebenarnya saya juga pakai kacamata, tapi saya masih bisa tidak pakai kacamata juga kalau jaraknya dekat gitu. Nah, pasti kita mengatakan orang atau anak atau siapapun individu yang memakai kacamata pasti punya masalah dengan mata. Setuju nggak? Setuju nggak? Punya masalah dengan masalah itu masalah. Kalau kacamatanya dilepas berarti dia tidak bisa melihat dengan nyaman kan gitu. Itu namanya bermasalah. Kayaknya kita setuju itu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan secara walaupun itu sudah orang akan setuju semua gitu ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Tapi harus ada dasarnya. Misalnya pakai kacamata, kalau kita dasar baca berarti itu ada gangguan di mana itu harus punya apa namanya dasar teori yang mendukung itu. Itu kalau kita bicara masalah artifisial. Jadi banyak yang istilahnya kalau kita ngomong tidak ada bukti walaupun itu logis itu ya. Masuk akal. Logis itu kan masuk akal ya. Bisa diterima itu masuk akal. Tapi kalau kita mahasiswa harusnya punya landasan gitu ya. Usahakan jangan sering-sering begitu. Itu namanya common sense. Common sense itu omong tidak ada landasan gitu loh. Landasan keilmiahan. Maksudnya kalau landasan berpikirnya ada, tapi landasan keilmiahannya kurang.
atau tidak ada kadang. Kan gitu. Misalnya begini, zaman dulu itu kan anak sering tidak naik kelas. Zaman saya kecil itu tetangga-tetangga itu banyak yang apa namanya sering rapotnya tuh merah-merah. Kalau sekarang kan rapotnya hitam semua ya kayaknya ya. Saya jarang melihat rapot itu ada merah. Kalau zaman dulu itu apalagi yang sekolah teknik itu, antara jumlah merah, angka merah dengan angka hitam itu lebih banyak merahnya. Pokoknya dia selamat kalau nilai bahasa Indonesia sama PKN itu hitam, itu bisa naik. Tapi lainnya itu nilainya 4, 5, bahkan ada 3 juga gitu ya. Itu zaman dulu, nggak tahu sistem penilaiannya seperti apa. Yang jelas seperti itu. Jadi bagus, floweris gitu ya. Berwarna colorless ya, tapi red colorless ya. Jadi warna merah yang mendominasi di situ. Nah, kaitannya dengan tidak naik kelas itu tadi ada satu keluarga tertentu yang namanya tidak naik kelas itu sudah biasa. Sering pasti misalnya anaknya 4 itu pasti di rumah itu pasti ada yang tidak naik. Entah ya 2 anak atau 3 anak dari 4 anak itu ada. Maka orang menyimpulkan, pasti besok ada yang tidak naik kelas. Nah, itu, keluarga itu misalnya seperti itu. Nah, itu kan karena ada bukti-bukti yang seperti itu, tapi itu tidak bisa diilmiahkan. Gitu. Gitu. Kemudian apa namanya? Ada yang mau ditanyakan lagi ya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari itu kemampuan bernalar atau logika itu penting gitu ya. Kaitannya untuk menyelesaikan masalah. Ya. Jadi apa namanya? Kita tahuan dalam lingkungan kita pasti ada apa namanya? Hal-hal yang tentu membutuhkan penyelesaian. Nah, penyelesaian itu bisa dibantu dengan logika atau bernalar. Nah, ini berdasarkan tadi ada pengalaman ya. Pengalaman itu apa sebenarnya? Pengalaman. Hal-hal yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai dasar untuk bernalar. Ya, kalau kita tidak pernah punya pengalaman, ya kita tidak bisa bernalar ya. Kalau kita tidak punya pengalaman banyak, kita tidak punya sangu ya. Tidak punya sangu untuk menyelesaikan masalah, untuk berpikir, berlogika. Makanya bagaimana kita supaya pengalaman? Ya sering-sering kita berinteraksi dengan lingkungan gitu ya. Sering-sering kita berinteraksi. Misalnya seperti ini. Pengalaman apa yang Anda peroleh kira-kira? Mbak Fana ya? Pengalaman apa yang Anda peroleh, Mbak? Pengalaman berdiskusi, Prof. Pengalaman berdiskusi, terus pengalaman saya presentasi, berbicara di depan banyak orang. Terus apa lagi? Mungkin dapat ilmu baru dari teman-teman karena saran-sarannya mungkin atau yang dari pertanyaannya yang sebelumnya belum pernah saya pikirkan dari teman-teman tadi tanyakan itu saya jadi tahu oh iya ya dari ini saya yang baru. Paling enggak kita menyadari bahwa tidak I'm to be the best gitu ya. Saya di dalam kelompok to be the best, tapi ternyata di sini ada yang sesuatu yang ada yang ketinggalan kira-kira ya. Ketinggalan informasi yang mungkin ya orang lain sudah punya, kita belum. Itu penting itu ya. Jadi pentingnya diskusi itu dan kita mau mendengarkan orang lain, mau menghargai pendapat orang lain gitu ya. Kemudian kadang-kadang contoh-contoh yang diberikan teman-teman Anda kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan. Ya. Tidak pernah. Tadi ada contoh. Tadi Mbak Fana yang memberikan contoh ada apa tadi? Tentara. Itu faik, Prof. Tentara kalau ya sekarang pada tahun 2012 sampai 18 jadi tentara, sekarang tidak jadi tentara gitu. Nah, itu artinya bisa mengimplementasikan teori yang sudah ada. Mungkin yang lain bisa memberikan contoh tentara ya, guru kan bisa. Misalnya hal yang sama. Misalnya saya
dulu pernah SMA gitu kan. Saya kan tidak sekarang. Nah itu tadi kan logika apa Mbak tadi Mbak yang seperti itu? Kontradiksi. Kontradiksi ya, jadi berlawanan. Sekarang tidak, memang betul tidak, tapi dulu saya pernah SMA tahun berapa? Tahun 77 ya. 77 Anda belum ada ya? Nah, 77 saya SMA itu ya, itu. Jadi sekarang angkatan saya sudah jadi nenek-nenek gitu ya. Nah, dulu saya siswa, sekarang sudah tidak siswa. Dulu anak-anak, sekarang jadi orang tua gitu, misalnya seperti itu. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Di luar itu tadi diskusinya sudah jalan baik. Tapi kalau topik-topik ini kayak banyak di itu. 2 adalah bilangan genap, 1 bilangan ganjil. Nah itu kan sudah memang itu ya. Bilangan genap adalah bla bla bla, bilangan ganjil adalah begini-begini. Semua bilangan yang punya rumusan 2n plus 1. N bilangan asli adalah bilangan ganjil gitu ya. 2n plus 1 atau 2n atau n atau apa, itu adalah logika-logika yang ditanamkan di dalam apa namanya ketika kita belajar menyelesaikan masalah yang ada dalam itu. Kalau di matematika, apa itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa gitu ya, bisa. Ayam bukan anjing, bener kan? Ayam bukan anjing, bener nggak? Benar, Prof. Nah, terus kalau ayam bukan anjing, berarti kan negasinya ya. Ayam, tapi kan tidak selalu bukan anjing itu, bukan ayam itu tidak selalu anjing toh. Kalau dikerjakan bukan ayam itu tidak selalu anjing, bisa tikus, bisa sapi, bisa apa kan gitu. Nah itu kita kalau orang apa namanya kita menggunakan logika semacam itu kan kita bisa lanjutkan banyak, bisa bercabang-cabang gitu ya. Gitu. Jika ini maka itu. Ini itu, maka ini, jika maka dari ini maka itu gitu kan. Itu banyak. Tergantung kita menggunakan premis-premisnya seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, jelas logika itu apa kaitannya pasti dengan otak gitu ya. Bernalar kan dengan pikiran, dengan otak gitu. Jadi kalau kita otaknya error tadi, makanya kalau binatang tidak punya. Binatang punya otak gitu kan. Tapi apakah otak itu digunakan untuk bernalar? Ya. Nah, untuk apa? Untuk apa? Kalau otaknya binatang. Untuk apa ya? Kan katanya kalau berpikir pakai otak. Ada binatang punya otak. Nah, itu kita juga pakai logika. Berpikir menggunakan otak. Ya kan? Berarti sesuatu yang punya otak bisa berpikir. Boleh nggak bisa begitu? Boleh. Nah, sapi punya otak. Kan Anda pernah kan beli otak sapi? Berarti sapi kan bisa berpikir. Tidak. Kok tahu kalau tidak bisa berpikir? Apa pernah Anda tanya? Karena kan yang hanya dibekali akal dan pikiran hanya manusia. Oh, itu dogma, itu aturan sana ya. Tapi maksudnya tadi kan kita pakai logika bahwa kalau berpikir itu pakai otak, gitu kan? Sapi punya otak, berarti sapi bisa berpikir. Bisa. Secara logika bisa ya. Bisa ya. Tapi kan kita ada logika naturalis, ada logika artifisialis. Tidak semua harusnya ada kontradiksi. Tidak semua tidak semua makhluk hidup yang berotak itu bisa berpikir kan gitu kan. Kira-kira ditambah logika yang lain kira-kira. Dikasih diktum premis-premis lain yang nanti kita bisa ada kesimpulan bahwa tidak semua makhluk hidup itu walaupun punya otak itu bisa digunakan untuk berpikir. Mestinya kan gitu ya. Coba kalau misalnya otak sapi itu punya otak, kan ada sekolah sapi gitu ya. Sekolah kucing, ada sih sekolah kucing gitu ya. Ada enggak? Sekolah anjing kan bisa itu kan apa di training itu ya. Tapi dia sifatnya kan apa insting gitu ya. Jadi tidak seperti kita mengolah gitu ya. Jadi kalau
seperti Anda sekarang itu ada kuliah ini kan dipikirin. Kalau ada informasi masuk, otak itu kerja. Ini harusnya bagaimana mengait-ngaitkan apa yang sudah ada di sini kan gitu. Tapi kalau kucing apa sapi itu kan tidak begitu. Kan ya, itulah. Jadi logika itu bisa digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita. Saya kira cukuplah, tadi diskusinya sudah banyak gitu ya. Jadi tolong nanti kalau di matematika, karena ini bidangnya, silakan mencari contoh-contoh yang lebih banyak lagi, sehingga nanti lebih lepasan itu apa yang ada di sekitar Anda itu bisa digunakan untuk contoh-contoh. Itu ya. Ada yang menanyakan? Kalau tidak ada kayaknya cukup ya. Bentar lagi ada kuliah lagi saya ini. Baik, terima kasih. Kita ketemu di depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Prof. Prof. Materinya. Lift, tarik. Ngapain? Livis.